Oke, kembali lagi bersama saya. Bahwasanya ini adalah pernyataan yang sangat menarik. Ini sungguh sangat luar biasa ya, sangat mulai memanas, memati-matian untuk saling berdebat, saling beradu argumen. Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong itu bukan semerta-merta dilakukan oleh beliau sendiri. Ada sosok yang sangat lebih utama lagi, karena Coach Sintayong itu sahabat-sahabat Garuda itu hanya pelaku di lapangan, dan pelaku bagaimana begini, sebagai contoh ya bro, kalau gini ya, Pak Erick Thohir itu ingin juara, tapi dengan skuad yang ada, amunisi yang ada, itu aja, tapi tidak sesuai dengan level yang ada di Asia. Jadi pada saat ini adalah Coach Sintayong itu tidak terlalu jemawa, tidak terlalu membanggakan diri. Kita akan menaikkan level timnas Indonesia untuk kedepannya, karena saat ini timnas Indonesia sudah luar biasa ya. Sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama bagaimana ini sangat menarik sekali ya. Jadi silakan tulis di kolom komentar. Ini saya sangat setuju dengan para K-popers ketika berbicara dan ketika skegmat habis dari pernyataan Bung Toel ini ya, sehingga Bung Toel itu, sahabat-sahabat Garuda, ini ketika sudah melontarkan apa yang dikatakan, ini sudah seperti berasa tidak punya kata-kata lagi ya. Oke, kita simak bersama. Orang tahu kan, seorang Tommy Welly selalu bicara soal sepak bola di lapangan, bukan di luar lapangannya. Sementara memang ini kan soal ekosistem kan sepak bola nih. Makanya sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tebalkan tadi kan begini. Bung Andreas Marbun menyatakan ada federasi di situ yang terlibat. Sementara dalam banyak hal Bung Toel ini selalu melihat Sinteyongnya. Pertanyaan saya, dalam hal federasi dan segala development yang terkait di dalam itu, baik itu dari internalisasi kompetisi yang harus dibenarkan dan segala macamnya, Sinteyong ini adalah subjek yang memang pantas untuk dikritik, atau dia sebenarnya adalah objek yang akhirnya menjadi bahan kritik? Itu dua term yang berbeda. Kenapa? Kalau subjek, maka dia adalah pelaku utama. Tapi ketika dia menjadi objek, maka dia akhirnya menjadi sasaran oleh orang-orang seperti Tommy Welly, yang sebenarnya seharusnya banyak evaluasi-evaluasi dalam sepak bola yang menurut Bung Marbun harusnya ditimpakan kepada federasi. Ketika bicara soal naturalisasi, itu kan efek berpikir seorang pelatih di lapangan untuk meraih kemenangan. Karena dia melihat ada aksi reaksi kan, oh kompetisinya tidak berjalan dengan baik, oh pemain-pemainnya tidak kompetitif untuk bertanding di level internasional, maka mungkin Sinteyong mengambil jalan pintas itu yang dikritik oleh sebagian orang termasuk Tommy Welly. Pertanyaannya, apakah Sinteyong itu harus terlibat dan melibatkan diri dalam proses perbaikan kompetisi ini? Makanya tadi pertanyaan yang menarik dari Bung Marbun tadi, kok saya ingin dalami, Sinteyong ini subjek atau objeknya? Itu terus dijawab oleh masyarakat ya? Ya, itu dulu. Karena kalau dia jadi subjek, sudah selesai. Apa yang dikritik oleh Bung Tommy Welly, it's done, clear. Berarti memang kritiknya dia sebagai subjek. Tapi kalau dia sebagai objek, berarti harusnya kita mencari subjeknya siapa yang membuat akhirnya Sinteyong seperti tersandra oleh orang-orang yang mengkritik. Saya jawab. Boleh, coba. Masyarakat kapan jawab? Entah. Anda itu sebetulnya masing-masing tuh dikasih bicara. Anda tuh udah pakai banyak banget. Ntar giliran Anda. Berarti yang undang yang salah kan? Bangga Kang. Oke, Sinteyong subjek. Saya tahu bahwa federasi itu areanya banyak. Satu tentang organisasi, tentang exco, tentang kepemimpinan yang bersih, tentang sekjen misalnya. Itu saya paham. Yang kedua adalah tentang tim nasional. Ketiga adalah kompetisi. Keempat adalah penegakan disiplin, penegakan hukum. Kelima tentang development. Keenam tentang hubungan internasional. Itu area-area yang harus dikerjakan federasi dan seterusnya di sini. Member lah masuk tuh di situ. Member tuh klub dan asprof. Ya. Ini kalau bicara federasi. Tetapi dalam 1 tahun kepemimpinan Erick Thohir, saya melihat bahwa prioritas pertama yang dia lakukan adalah tim nasional. Tim nasional.
dia ingin mengakselerasi tim nasional. Ya, dia mengaku itu. Ya kan? 1 tahun pertama saya Termasuk pandang timnas itu. wanitanya Betul. juga. Sekarang kalau soal menyoroti Sinteyong sebagai pelatih tim nasional, prinsipnya hanya ilmu tentang teknikal sepak bola. Kalau kita pilih head coach tim nasional, maka dia bekerja untuk tomorrow, untuk besok. Kalau bekerja untuk besok, itu hasil. Kalau kita berpikir sepak bola untuk ke depan, future, development, pembinaan, maka kita bicara tentang technical director, Dirtek, yang nanti akan ngurusi football development, yang akan nanti ngurusi quality coaches, ngurusi youth, ngurusi competition usia muda. Itu direktur teknik. Sinteyong pelatih tim nasional di kontrak, kan begitu. Jadi dia hasil kita tuntut. Karena apa? Karena negara kita seumur-umur belum juara yang namanya AFF. Udah lama gak juara SEA Games. Walaupun kemarin akhirnya juara, Indra Safri yang juara. Indra Safri, bro. Jadi itu, subjek itu yang kita tuntut. Oh, Toel ngarang? Enggak. Saya dapat guidance ini ketika saya belajar tentang technical director. Handbooknya saya pegang, saya belajar di FIFA Development di Kuala Lumpur. Saya satu-satunya yang tidak mengantongi lisensi waktu itu. Wakil Indonesia habis sanksinya diangkat. Technical director waktu itu Peter Histra udah di-cut kontraknya karena disanksi, yang sekarang ada di Borneo. Tapi kita diundang, saya yang suruh berangkat karena selama ini yang ngurusi football development saya. Jadi saya dapat ilmu lah di sana walaupun bukan technical person. Ya. Satu-satunya nggak mengantongi lisensi. Ada Vitaya Lohakul, ada orang Malaysia pelatih, mantan pelatih dan sebagainya. Kita mendengarkan informasi, kita presentasi. Jadi saya tahu bedanya bagaimana mengkritisi head coach tim nasional dengan technical director. Jadi pengembangan sepak bola tidak dibebankan kepada Sinteyong. Enggak, dia hasil. Makanya ketika ada timnas, maka dia akan minta sumbernya mana. Oh, timnas sebelumnya ini, dari kompetisi ini, dan dia menaikkan, namanya advance progress dong. Jangan keluhan-keluhan, nggak sampai standarnya dan sebagainya. Sekarang pertanyaan saya, siapa pelatih tim nasional Indonesia yang pernah mendapatkan fasilitas pemain naturalisasi seperti Sinteyong? Kan nggak ada. Lalu bagaimana kita mengukur kinerjanya? 16 besar Asia yang disundul Kirgistan lolosnya. Maka waktu saya pernah diundang Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saya bilang Bapak harus punya insight yang kuat tentang sepak bolanya. Target tercapai 16 besar, tapi apakah itu murni kerja Sinteyong? Itu kan disundul Kirgistan. Tapi kan orang kita takut untuk ngomong apa adanya. Beda sama Gary Neville sama Alan Shearer. Nggak pantas Inggris dapat penalti waktu Kane tendang bola katanya. Gary Neville sama Shearer ngomong begitu. Tadi sebelum berangkat saya sempat baca Jamie Carragher. Jamie Carragher bilang, udah 2 kali final tapi kita nggak punya kualitas itu. Sam Allardyce bilang, sebetulnya mau bilang ada banyak pemain yang tidak ditempatkan pada posisinya. Benar. Dia mau soroti pelatih. Si Gerbang Selatan ini. Iya, Gerbang Selatan ini. Kalau di kita perpanjangan kontrak pasti butuh proses. Udah 2 kali final pencapaian. Padahal itu tadi handbooknya bilang head coach tim nasional Rizal. Kan gitu. Dasarnya itu, dasar pengetahuannya itu yang saya punya. Gitu. Bukan kebencian, bukan nyinyir, nggak ada urusan Toel sama itu. Nah, saya juga Pimpinan, biar kita terpilih lagi. Sebenarnya biasa aja sih, tapi kayak aku lebih ke waktu Indonesia menang kan yang menjadi sorotan tuh ekspresinya Bung Toel. Katanya kurang ekspresif, kok nggak sesenang itu gitu. Padahal kita sampai ganti nama jalan loh, Bung Toel. Ganti Keramat nama jalan. Sentiong jadi Keramat Sinteyong. Ini risetnya dalam nih. Benar. Habis buka handphone ya. Tadi apa tadi? Keramat Sentiong jadi? Keramat Sinteyong gitu. Jadi
masyarakat tuh saking mengapresiasi kinerja Sinteyong untuk memimpin dan melatih timnas, dia sampai segitunya, Pak Ketua. Nah, terus sedangkan yang disorot ekspresinya Bung Toel yang terlihat datar. Sebenarnya sih saya kepo aja gitu ya, sebagai orang yang merasa Sinteyong datang ke Indonesia ini memberikan udara segar juga ya buat Indonesia, karena dia juga sebelum ngelatih Indonesia katanya sempat ngelatih idola kita tuh, Fa, sempat ngelatih EXO. Jadi grup EXO serius. Jadi EXO itu jadi kayak ada kompetisi idol gitu. Jadi ada member EXO yang namanya Xiumin dan Luhan itu dilatih oleh Sinteyong langsung. Bola. Jadi dia Berapa lama dia ngelatih? wah, kurang tahu itu saya kalau gitu. 2 minggu. Mungkin ya aja sih ke Bung Toel. Kenapa Bung Toel kok kesannya kayak nggak seneng gitu loh atas kemenangan Indonesia yang berkali-kali ini gitu. Sedangkan kita semua euforia banget loh gitu. Tuh, oke. Itu dari pertanyaannya bagus, Viani. Sekarang Mbak Tufa. Kalau aku sih nggak jauh beda ya dari Bu Viani. Maksudnya apa? Nggak jauh beda itu Nggak jauh dekat beda beda. pertanyaannya kepada Bung Toel. Oke. Jadi aku sebagai netizen juga, aku tuh sebenarnya kepo aja sih, kenapa sih? Aku kan sebagai K-popers juga ikutan euforia ya pas kemenangan Indo kemarin gitu. Kenapa? Ya, kemenangan Indonesia kemarin. Jadi aku tuh juga kepo sebagai netizen ini. Aku bingung kayak kenapa Bung Toel ini selalu meng-underestimate Sinteyong. Apa sih faktor lain sebenarnya? Apa ada faktor lain yang emang Bung Toel ini kesal gitu sama Sinteyong? Itu aja sih dari aku. Silakan, Bung Toel. Hampir sama ya pertanyaannya. Ya. Apakah nggak seneng? Seneng lah kalau timnas Indonesia juara. Tapi ekspresinya nggak keluar, Bung. Itu yang aneh, Bung. Kalau ekspresi, ya nasib saya lah. Oh gitu ya, Bung. Karena Cuma pengalaman juga mempengaruhi lah. Pengalaman saya di federasi ngurus bola, timnas kalah misalnya 2012, 2014 menguji lah. Tadinya pengen kecewa, tapi akhirnya mungkin itu bagian dari proses diri saya lah. Ya kemudian tidak jadi cepet gimana gitu, karena bagian dari itu. 2012, 14 misalnya, dulu Alfred Riedel dan sebagainya. Tapi kan nggak banyak yang tahu kita di dalam bagaimana menetralkan perasaannya gitu loh. Itu sih diri sendiri lah. Tapi prinsipnya nggak ada yang nggak senang dengan timnas. Maka saya kalau jadi pengamat kadang pertanyaannya optimis nggak? Itu kan nggak harus ditanyain optimis. Bung Toel seneng nggak? Saya terganggu dengan pertanyaan itu. Bung Toel seneng nggak gitu loh. Ya, Anda juga silakan aja Anda tatap yang nanya, jangan. Oh iya. Saya pernah berdiri sebagai manajer timnas, meski itu timnas wanita di Vietnam juga gitu loh, menyanyikan Indonesia Raya, kan nggak usah diomongin juga gitu. Jadi saya senang itu. Apa ya tadi soal apa lagi? Underestimate. Saya nggak underestimate. Maksudnya gini loh. Saya punya dasar untuk mempertanyakan. Misalnya pertanyaan bolanya, gaya kalau filosofi ketinggian kali. Emang gaya main apa sih yang disodorin sama Sinteyong gitu? Itu kan saya nanya kan. Ketika timnas main saya tanya kayak gitu. Emang gaya main apa sih? Defensif, counter attacking gitu loh. Ya kan? Maka kan seneng yang itu apa? Asal gitu kan. Gitu. Lalu sebelumnya kan kita di-challenge oleh FIFA, oleh siapa harus punya filosofi sepak bola. Ya mungkin orang nggak ngerti sampai itu. Cuma kan di kepala saya ada. Apa artinya Villanesia gitu loh. Yang menjadi kurikulum, yang menjadi filosofi sepak bola kita. Waktu Spanyol juara, apa artinya Spanyol juara? Spanyol juara itu karena mereka yakin pada filosofi sepak bola mereka. Main bolanya kayak begitu. Meski kalibernya, karatnya berbeda, generasi Xavi, Iniesta dengan ini, tapi mereka tetap memainkan sepak bola yang sama. Dan Bung mereka Toel yakin. ini ngerti bola tapi nggak ngerti K-pop. Supaya Setuju. Udah ntar dulu lah. Jadi yang saya kritisi Sinteyong adalah apa yang gaya main yang dia berikan. Ya. Dengan banyaknya naturalisasi. Komposisi 8-3-7-4. Pertanyaannya, apakah kita nggak takut materi yang kemarin tim nasional terus hilang? Sadi Ramdhani diberitakan undisipliner, disipliner gitu, tidak disiplin gitu ya, indisipliner. Kan nggak pernah dijelasin juga. Kenapa dia? Karena apa gitu loh. Sebelumnya ada cerita tentang Indomie, nggak apa-apa itu. Mungkin karena yang selama ini selalu dipanggil kan, Witan, Marcelino atau siapapun gitu. Saya nggak punya pikiran itu loh. Cuma kan saya nggak mati ya. Terus Sadil dipulangkan. Saya hanya tahu indisiplinernya apa gitu loh.
memang semua pemain bola anak baik? Emang pemain bola itu anak baik? Enggak. Banyak bad boy. Kan begitu kan yang kita tahu. Hristo Stoichkov, Romario, Edmundo, emang nggak bad boy? Gaza Gascoigne. Zlatan Ibrahimovic gitu. Adriano. Kan normal-normal aja bad boy di sepak bola. Kan normal-normal aja. Cuma tinggal pendekatan urusanmu lah kan, sebagai pelatih hebat yang dibayar secara profesional untuk kelola itu gitu loh. Maksud saya, kalau kita nggak kelola dengan hati-hati itu hilang, selesai. Sadi Ramdhani akan hilang dari orbit dan kita kehilangan. Sebelumnya yang kita hilang waktu dia datang, kan netizen marah. Emang tanggung jawab Sinteyong? Bukan tanggung jawab pribadi. Pendekatan yang dia harus lakukan kan. Waktu dia datang 2019 yang lagi hebat-hebatnya siapa saat itu di tim nasional? Osvaldo Hai kan? SEA Games 2019. Marinus Manewar lagi hebat-hebatnya. Maksud saya ketika dia diwarisi Irfan Jaya, maka dia punya kewajiban untuk mendalami pemain ini untuk melakukan itu kan. Kan dia pemelatih tim nasional kan. Bagaimana meningkatkan kualitas pemain-pemain ini kan. Kan ini hilang lalu disebut potong generasi gitu loh. Potong generasi secara teknikal karena dia pegang 3 timnas sekaligus. 20, 22, 23 sama senior kan. Coba dipikirin. Kalau dari sisi efektivitas dalam bekerja maka irisannya banyak. Dia pakai 20 di 23 juga di 22. Dia pakai 23 22 juga di timnas senior. Kan ini secara rangkaian kerjanya benar. Itu kan kalau kita bicara itu. Tapi yang digemborin di media sosial apa? Potong generasi. Lalu ketika saya ditanya karena dia nggak achieve target, ya ganti aja. Ntar lo ganti dari nol lagi dong. Lah kok lu nggak marah Sinteyong potong generasi dari nol lagi? Tapi kalau orang lain ini, pelatih yang waras, pelatih yang ngerti, yang punya kapabilitas itu nggak akan datang ke sebuah negara lo tiba-tiba ujuk-ujuk dari nol lagi itu nggak mungkin. Nggak gini kan ada argumen Maroko, timnasnya itu juga banyak naturalisasi. Hasilnya mereka peringkat ketiga World Cup. Nah itu gimana tuh menjawab itu? Kita lihat sustain nggak dia? Kalau kita dalam berpikir konteks mazhabnya membangun sepak bola, sustain nggak? Albania juga kan 10 kalau nggak salah naturalisasinya kemarin itu. Ya, jadi itu susah banget. Sebelum dipotong-potong. Nah ini kok enak motong-motongnya Bang Indro. Bro, bareng bro, duet. Gua udah potong rambut. Anda itu jangan peluk-peluk. Ya, saya tahu Anda ipar. Maut Anda itu. Udah cukup lah dipotong-potong, gua udah potong rambut. Iya. Oke, siap. Silakan. Mas Indro. Iya, sebenarnya kalau Bung Towel ini menurut gue dia agak kritiknya masalah timingnya aja. Gimana kalau misalnya di stadion pun, kalau misalnya kita habis nonton timnas main itu kan Sintayong benar-benar dipuja gitu kan, sampai Sintayong. Nah ini Bung Towel orang lagi begitu dia kritik. Ini lagi orang lagi jatuh cinta. Lagi jatuh cinta banget. Nah ini sebenarnya masalahnya itu. Sebenarnya kan Sintayong minta naturalisasi itu harusnya PSSI bisa berkaca dong. Ini kekurangannya apa sih sampai Sintayong minta naturalisasi sebanyak itu gitu. Oh, liga kita nggak jalan, liga kita buruk. Ini harus dibetulin. Bagaimana bentuk ini birunya? PSSI bagus nggak? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Lalu nanti bisa berkelanjutan atau enggak? Ini kan nggak ada gitu kan? Blueprint sepak bola Indonesia. Ini nggak, sampai sekarang saya juga nggak ngelihat seperti itu gitu. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu yang sebenarnya harusnya berkaca pada permintaan naturalisasi. Sintayong kan ini pelatih yang ada target lah gitu kan, dengan biaya yang gede dia pasti dikenakan target. Dia juga nggak mau target itu miss, makanya dia ngelihat oh ini kesempatannya naturalisasi nih gitu kan, makanya dia minta banyak gitu kan. Bahkan sampai ketika ketemu Argentina pun, waktu Argentina kesini ini 8 orang pemain naturalisasi. Harusnya kan kesempatan buat pemain-pemain kita menunjukkan kualitas ya di saat bertanding melawan Argentina gitu. Siapa tahu bisa kayak Marcelino dipanggil ke liga-liga yang sudah bagus gitu kan. Itu harapannya itu. Tapi kan naturalisasi yang dipakai 8 orang, akhirnya PSSI ini nggak berkaca pada permintaan itu menjadi perbaikan sepak bola. Ya udah,
ini naturalisasi akhirnya menjadi proyek selamanya kayaknya. Tapi kan ini ada kendala, misalnya kalau ketua PSSI-nya bukan Menteri BUMN lagi ntar kan, gitu kan? Gimana nyari duitnya untuk naturalisasi kan tentunya membutuhkan dana yang lebih gede. Ya boleh. Bukan saya ngomong. Enggak, ya salah satunya iyalah. Pokoknya Pak minimal dia sebagai Menteri. Anda itu diam-diam begitu ngomong nyelekit ya. Tadi nyenggupin. Ya, silahkan. Iya bisa. Itu kan paling nggak dia sebagai Menteri BUMN bisa lebih bisa mencari pendanaan ya untuk. Ini menarik, ini ada kaitannya ternyata ya, itu ya. Menurut PSTI ya. Iya dong. Takut juga dia. Padahal kalau kita berkaca pada Piala Eropa kemarin, Liga Spanyol, Liga Inggris, salah satu liga yang bagus akhirnya bisa jadi finalis dua-duanya gitu kan. Harusnya bisa berkaca juga kalau dia memang liganya bagus. Tapi kan ini tidak dijalankan juga. Tapi kalau PSTI itu ke kelompok mana? Ke kelompok Toel atau kelompok Sintayong? Sintayong. Kita independen. Sintayong. Independen dan pendukung Metallica. Pendukung apa? Metallica. Oke. Pakai sebagai ahli. Kok sekjen di lewat? Saya disingkirkan Om. Ya, nanti Pak, sebentar Pak. Nanti dikomentari PSTI, tapi saya tadi dapat kode Mas Gaib juga mau memperkuat omongan Mas Indro. Silakan. Jadi gini, sebenarnya apa yang terjadi dengan Bung Toel ini, karena memang seperti inilah kondisinya. Berarti kita masuk gua dulu ya. Saya nanya nih, Bang, Abang mau apa dengan timnas? Saya pengen juara. Kata Erik begitu. Kata Sintayong. Oh, kata Sintayong. Iya. Terus enggak, kata Erik ya. Bang, Abang Sintayong nanya nih, Bang, Abang mau apa dengan timnas? Pakai bahasa Korea pastinya kan? Iya dong. Kata Bang Erik, saya pengen juara. Kalau pengen juara, nggak bisa dengan materi kayak gini. Jadi, Anda perlunya apa? Saya perlu naturalisasi. Kira-kira kata-kata STI gini nggak? Beri aku 11. Gitu kan. Jadi ya udah, karena oke, kalau gitu dikasih. Jadi memang titik beratnya bukan di STI sebenarnya. Dia cuma pelaku aja kok. Permintaan dari federasi dia juara. Ya udah, mau juara begini gitu. Jadi bukan ya, dia cuma sekedar mengerjakan aja apa yang dia minta. Kalau Bang Erik bertanya, saya pengennya Anda bikin pembinaan seperti Bung Toel lakukan dulu di PSSI. Dibikin pembinaan. Bung Toel sama STI langsung jadi satu. Ordernya Toelyong. Itu permintaan aja gitu. Jadi sesuai dengan apa yang diminta federasi, itu yang dilakukan oleh STI. Oh gitu. Bun, lo mau ngomong apa tadi? Kelihatan lo agak gelisah. Iya. Saya mungkin agak beda sama Bung Gaib. Ini sesama pendapat ahli. Tapi kira-kira gini, setelah tadi mendengarkan ceramah Pak Tommy Welly, saya merasa saya kayak sependapat nih dengan dia gitu. Dalam konteks misalnya, Sintayong tuh urusannya sebagai pelatih pimpinan, memang urusan result hari ini. Bahwa urusan lain-lainnya, urusan filosofi, fundamental, segala macam urusan di direktur teknik, sebenarnya itu urusan federasi lebih besar gitu. Tapi saya juga jadi ngerasa, ini buat teman-teman yang pendukung baru ya. Jadi ceritanya kan, iya bukan pendukung baru, bukan menghina ya. Tolong jangan dipotong di TikTok. Ini gue langsung takut. Nggak, jadi ceritanya kami yang tua-tua ini, yang sudah nonton sepak bola sejak lama, kan kemarin ketika nonton timnas lagi kan kita ngerasa kayaknya ada aura baru ya. Yeah. Saya harus memuji lah untuk urusan Erick Thohir dalam satu itu ya. Ada orang yang FOMO gara-gara nggak nonton bola, orang kemudian nonton bola gara-gara gue harus punya tiket bola, gue harus nonton, gue harus punya foto di GBK. Karena ganteng pemainnya. Nah itu kan, kalau kita lihat kadang-kadang itu juga ketidakadilan itu terjadi di situ. Pemain lokal datang, diem Pak penonton. Pemain naturalisasi datang, kadang-kadang sedih juga, itu ngerasa gimana rasanya Rizky Ridho gitu segala macam gitu. Dan banyak yang nggak kenal Cristiano Gonzalez gua rasa tuh. Betul, dicuekin Pak relatif gitu. Jadi itu juga salah satu pesan ya. Ini tapi pesannya baik-baik gitu buat para penonton yang baru. Tapi tadi saya mau ngomongin ini, saya setuju dengan Bung Toel. Ketika ngomongin soal motong satu generasi, itu kan salah satu yang dibanggakan Bung pimpinan. Oke. Keberhasilan lolos putaran 3 Piala Dunia, keberhasilan lolos ke fase knockout Piala Asia, banyak keberhasilan itu
termasuk kemudian disimpulkan bahwa ada keberhasilan memotong generasi. Padahal kita lupa, ternyata ada 3 timnas sekaligus yang akan bertanding dalam waktu dekat. Akhirnya demi efisiensi, demi yang banyak hal itu, dibuatlah disatukan semuanya itu. Jadi bukan motong satu generasi juga, tapi juga lebih ke efektivitasnya menurut saya gitu. Karena mungkin biar bisa, walaupun Pak Indra Safri ya melatih di bawah gitu, di kelompok yang usia gitu. Tapi menurut saya nggak benar-benar amat bahwa ada kesimpulan memotong satu generasi. Jadi saya bilang ya kira-kira dalam posisi kesimpulan saya, mungkin sekarang kalau Indro bilang bahwa Tommy Welly salah waktu, saya juga bilang enggak gitu. Sebenarnya kritik ini udah disampaikan lama aja. Apa sih yang nggak disampaikan sejak lama gitu? Kan ketakutan kita adalah soal sustainability yang tadi dibilang sama Indro, baik secara industri maupun secara supply pemain. Membayangkan nggak kita setelah generasi ini JIZ selesai dan segala macam, besok mungkin akan naturalisasi lagi karena pemain lokal dianggap belum kompetitif, pemain lokal kompetisinya belum terperbaiki. Besok lagi tuh akan kayak gitu. Dari tahun 2010 sampai nanti nggak tahu nanti Cipung jadi presiden mungkin kayak gini terus gitu. Oh Cipung? Ya Cipung ya masih kecil lagi. Oh Rafathar atau siapa? Lagi. Aduh gak berani dia. Dia tahu lagi dia ada di sana. Cuman kira-kira isunya adalah soal sustainability ini kalau tidak dibereskan sejak dasar, makanya tadi saya tanya ke Bung Toel, dan menurut saya juga federasi juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai 4 tahun, 5 tahun atau kemudian nanti Erik pimpin selanjutnya juga jadi sia-sia gitu. Dari naturalisasi ke naturalisasi saja, nggak ada perbaikan yang secara fundamental, walaupun itu bukan tugas Sintayong gitu. Tapi juga selain itu juga yang soal sustainability, yang soal BUMN misalnya, ya kita lihatlah papan sponsor sekarang kan, berapa banyak sih yang di luar dari lingkaran yang sudah ada sekarang. Kapan kita punya Lamine Yamal kalau gitu? Nah gitu. Tapi kira-kira sebenarnya isunya adalah sustainability, Bung Toel. Saya sepakat dengan Bung Toel, tapi juga sekaligus menekankan bahwa ada peran federasi juga dalam kesalahan hari ini gitu. Jangan sampai itu juga dilupakan. Tapi jangan sampai juga penonton-penonton yang teman-teman yang sekarang mendukung pemain naturalisasi karena gantengnya juga jangan lupa gitu. Karena besok-besok kalian juga nggak akan mendapat tontonan itu. Mungkin dapat pemain naturalisasi yang baru, tapi sekali waktu kemudian tidak berlanjut program itu karena memang tidak ada uang, tidak ada fasilitas lainnya, mungkin tidak akan ada pemain-pemain itu. Jadi wajib juga buat adik-adik, dukung juga soal keberlanjutan ini gitu. Salah satunya dengan jangan hina-hina Toel, jangan persekusi Toel. Tapi kalau bisa banyak Toel-Toel yang pada berani muncul gitu. Ada lagunya? Toel. Bukan. Ada lagunya. Sebenarnya udah ada. Sebenarnya jangan marah gini nih, pimpinan. Memang kita nggak boleh marah sama Bung Toel, karena Naif udah mengingatkan. Di Toel, jangan mere-mere. Pegangan dulu dong kalau sebagai rakyat. Rakyat bersatu tak bisa dipisahkan. Hah? Rakyat juga milih-milih dong. Oke. Izinkan saya untuk mengkritik para pengkritik. Siap. Dan lebih ahli dari Kang, saksi ahli. lu kan udah pakai kacamata hitam, lo tau nggak kalau pas lo ngomong tuh di blur sama? Silakan. Oke, saya akan mengkritik para pengkritik dan lebih ahli dari ahli. Apa? Mau dengar? Mau dengar kan? Ya. Buat saya, kritiknya dia terhadap, dari tadi aku kedengeran di telingaku tuh Cintayong ya. Tolong perhatikan. Cintayong, kedengeran selalu begitu. Memang cinta gue sama dia. Iya kan? Jadi, gue coba ya, para pengkritik ini gue bungkam nih. Oke? Ingat, Cintayong itu cuman pelatih. Produk naturalisasi itu produk siapa? Pelatih bukan? Ayo dong, katanya lu pinter. Produk naturalisasi itu produk siapa? Ya, nggak ada yang bisa jawab. Ahli. Produk naturalisasi itu produk siapa? Salah. Produk asing. Salah. Bapak ibunya lah. Produk impor. Produk naturalisasi itu adalah produk negara. Ini gue jelasin nih 2 jam. Jangan. Produk negara, bos. Bukan produk federasi. Bukan. Kenapa apalagi negara? Pelatih, dia produk negara. Karena negara yang menaturalisasi. Ya. Ini gue bikin catatan ya. Nggak udah ngomong gitu doang kan? Naturalisasi itu ya dari proses persetujuan DPR
yang kemudian diputuskan oleh presiden. Oh. Lu lawan anti naturalisasi, lu anti. Nah, gitu. Lebih iya. Bubar apa? Bubar apa kita? Ada yang sadar nggak sih lu? Presiden nih. Nah, ini sekjen gua nih. Ada yang sadar nggak Panjang kalian urusannya di sini? nih. Ya, jadi gini. Dan produk naturalisasi itu spesial. Ya, menggunakan hukum yang spesial. Artinya dia menerobos berbagai hal-hal yang umum untuk menaturalisasi. Bang Hemsat dulu warga negara mana? Indonesia. Oke. Tapi kan hatinya India kan? Oh enggak ya? Misalkan dia India, dia harus 5 tahun dulu di sini, mau kawin dan lain. Ini kan enggak. Set. Artinya produk spesial. Artinya, mestinya negara memandang rakyat yang dinaturalisasi ini adalah spesial. Kalau dia memang dipakai untuk kepentingan bulu tangkis misalnya, skillnya harus mencukupi. Dites sama orang-orang DPR. Ya, kan DPR kan produknya kan menyetujui kan. Tesnya Indonesia Raya. Nah, di tesnya itu aja. Ini produk ya, produk prestasi dan skill. Harusnya DPR itu sudah menyeleksi sebenarnya. Ya kan? Oh, ini jago bola. Suruh juggling gitu di DPR. Iya. Iya, karena ini bukan produk nasionalisme. Ini produk prestasi. Dihitung ada skill, teknik dan lain-lain. Orang DPR itu suruh ngelihat kemampuan sepak bola mereka gimana? Saya nggak tahu rapatnya. Ya, terus. Oke? Kemudian disetujui oleh presiden. Lu lawan naturalisasi, siapa yang lu nggak setujui? Lawan presiden berarti. Hah, tuh. Sadar nggak sih lu kalian? Sadar nggak lu, Toel? Mikir lu, Toel. Lu skopnya kecil sih. Ya, federasi. Ini kebijakan negara, bos. Satu. Baru satu. Ada 15 ya? Orang Indonesia ngomong mesti sampai 5. Oh, 5. Apa-apa. Yang kedua. Yang kedua. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa Toel wajahnya dingin ketika Indonesia menang? Jangan-jangan Indonesia merdeka juga dia masih dingin juga wajahnya. Kenapa? Nah. Kenapa? Nah. Ntar gue mikir dulu. Ya. Yang ketiga. Langsung ketiga. Nah, itu yang ketiga ngejawab yang kedua tuh. Yang kedua bisa gue jawab. Apa? Dia pertandingan belum mulai udah ditimbuk. Nah, gini. Gua tuh lebih ahli dari Toel. Ya. Tentang dirinya. Waduh. Ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga. Ya, apa tentang dirinya. Ya. Toel harusnya paham kenapa dia tidak tersenyum. Kenapa? Dia nggak kenal dirinya, dia nggak kenal DNA-nya. Sorry, DNA-nya dia adalah pembinaan. Bapaknya adalah pelatih Persib Junior. Sehingga dari kecil dia didoktrin oleh pelatih junior untuk melakukan pembinaan. Jadi Anda jangan melawan presiden. Itu dia ya. Berarti ya dia nggak paham dia. Karena dia ingin pembinaan. Ada yang tahu nggak sih bapaknya siapa? Hah? Nanti dia yang tahu. Lu harus sadar, Wel. Kenapa lu nggak tersenyum? Mungkin orang bisa berprestasi luar biasa. Itu bukan tapi dari. Kalau menurut lo, mana? Jangan dipotong, bos. Jangan dipotong. Ada saya keluarkan ya kalau tidak jawab. Oh iya, dikeluarkan nggak apa-apa. Pembinaan sama juara lebih penting mana? Aku nggak ngejawab pertanyaan salah itu. Harusnya bagaimana? Dari pertanyaan salah akan melahirkan jawaban yang salah. Jadi kalau nanya pinter dong. Apa jadi pertanyaannya? Pertama, dia orang pembinaan. Di keluarga kecil mikronya dia, ayah, ibu, adik, kakak, pembinaan. Orang bapaknya pelatih kok. Makanya ketika gini, pelatih itu belum tentu senang ya melihat sesuatu yang juara, sesuatu yang hebat. Karena tahu pelatih itu melihat mereka itu bukan dari proses pembinaan. Jadi kalau dia nggak tersenyum, DNA-nya itu. Itu bukan berasal dari proses pembinaan. Dalam sekali. Dalam. Gue mah kalau ngomong dalam, bos. Oke, kembat. Keempat. Yang
Gampang, ada 5 dia. Ada 5, keempat, baik lagi yang ke pertama. Ya, itu statement yang bagus tuh. Iya bos. Dari tadi itu aja yang bagus tuh Anda tuh. Jadi kapan gua ganti lu jadi ketua? Nah. Masa sekjen terus? Selesai acara ini juga boleh jadi ketua. Tapi akun-akun yang kemarin dibully lo juga yang pegang ya. Cintayong bos, Cintayong. Itu bagus tadi. Bagus banget. Sudah ya? Mas Imam, silakan. Nggak ditepuk tanganin dulu bos. Saya nggak ada pertanyaan, tapi saya apresiasi juga kayak Bung Riga. Jadi pimpinan mengapresiasi aja. Mudah-mudahan kritik di dunia sepak bola juga tidak dibungkam dengan segala macam cara. Gak apa-apa, karena gue nggak mau nanya bro. Jadi gue berharap Bung Toel juga tetap bisa kritis. Biar sepak bolanya sehat dan iklim demokrasi di sepak bola juga sebenarnya kan ada ya, dan mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga dengan orang-orang kayak Bung Toel dan teman-teman lain yang punya sikap kritis. Dan negara harus jadi bagian untuk melindungi sikap kritis, sikap berbeda dari orang-orang yang misalnya menganggap berbeda. Karena dengan itu kita bisa maju, dan kalau dipuji-puji terus, gue rasa malah nggak positif untuk perkembangan sepak bola. Gue itu aja. Rakyat, gini loh, betul, negara harus melindungi pemain-pemain Indonesia hasil binaan. Ada 400 pasar naturalisasi sekarang ini yang sudah masuk, ya. Apakah pemain-pemain binaan kita akan diganti oleh 400 tuh? Beneran. Pakai data gua kalau ngomong. Sedap. 400. Terus jawab ketuanya lu. Pembinaan itu menghadapi invasi 400. Itu yang dihadapi. Yang sekarang lagi jalan-jalan segala macam cabur itu. Berapa cabur? Bola, bos. Oh, bola aja. Bola. Ada 400. Oh ya? Itu yang lu hadapi. Untuk menghadapi itu, lu hadapi dulu negara. Itu termasuk kebijakan naturalisasi. Tarkam tuh ntar ya? Ada naturalisasi. Macam-macam. Kali kenalan mabok di pub juga. Oh, gue pemain bola, itu masuk juga mungkin tuh. Oke. Udah ya? Belum udah. Udah, Bung Toel komentar dulu. Nanti Anda dapat kesempatan lagi buat menutup satu-satu. Silakan Bung Toel. Ada yang mengatakan bahwa rakyat mengatakan bahwa Anda melawan negara kalau Anda tidak setuju naturalisasi. Enggak melawan negara. Iya deh. Enggak lah, bukan negaranya yang kita lawan. Tapi saya memperdalam dari kebijakan itu. Memberikan pertanyaan. Kalau ini yang jadi strategi, apa artinya ini? Kan berarti saya memberikan sebuah trigger pertanyaan. Kalau saya lihat, di tahun kedua ini kan sempat ada terucap juga tuh. Ketua Umum Erick Thohir bilang akan benahi kompetisi. Apakah itu respon? Ya semoga itu respon. Tapi kalau sebagai sebuah closing, belum closing ya? Nanti Pak. Bapak terakhir Pak. Kalau kenapa enggak ini, ya itu tadi, karena menang belum juara pula kan. Saya belum bisa terlalu gembira, ekspresif dengan pertempuran kecil gitu. Tapi tadi tuduhan dari Ivan bahwa tidak suka naturalisasi adalah melawan presiden, melawan negara, tuh setuju nggak? Terlalu dipolitisir itu. Saya rasa juga begitu. Anda keluar aja. Ini susah nih ngomong sama yang nggak kurang paham gini nih. Ya. Produk keputusan presiden. Iya. Nanti saya berikan lagi Anda kesempatan. Iya. Ini peran dia gitu kan emang ya? Sudah skenario ya? Oke, terus silakan Bang Toel. Apalagi? Sudah, kalau gitu. Udah aja lah. Kita masuk ke sesi pernyataan pamungkas. Kita mulai dulu dah. Kalau dari saya sih, saya sekali lagi mewakili netizen dan K-popers. Apa sih sebenarnya yang kayak diharapin sama Bung Toel ini gitu loh? Karena kan iya. Pernyataan tertutup. Bukan pertanyaan terakhir. Ya, anggaplah itu ini bridgingan dulu depannya. Bridgingan dulu. Oke, silakan. Karena yang selama ini kan kita yang mempertanyakan itu apa sih yang sebenarnya diharapkan gitu dari Bung Toel itu sendiri, apa sih ekspektasinya gitu. Terus yang kita harapkan itu kayak udahlah Bung Toel,
support aja gitu loh selagi masih bisa, soalnya kita sebagai netizen ini capek aja lihatnya gitu. Capek. Maksudnya support aja selagi masih bisa membanggakan Indonesia sendiri gitu. Yang saya harapkan kewarasan sepak bola. Iya. Waras lah gitu. Ini kan nggak bener lah. Dikotomi ini nggak bener. Naturalisasi, anti naturalisasi, local pride, STY, pro STY, nggak bener itu. Sepak bola nggak ngajarin itu. Oke. Jadi saya nangkap sih maksudnya. Jadi Mbak Tufa itu mengharapkan udahlah Bung Toel, dukung aja lah gitu ya, nggak usah banyak ngomong gitu. Kan cuma satu yang nggak dukung, yang lainnya kan dukung semua, puja-puji semua. Jadi nggak usah repot sama Bung Toel sendiri gitu. Karena satu kayak keliling. Nah oke, sobat-sobat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar. Jadi saya sangat setuju apa yang dinyatakan oleh para K-popers dan para pengkritik terhadap Sintayong. Ini ada juga, tetapi dalam kritikannya ini bukan hanya kepada Sintayong, tetapi juga netral ya, kepada PSSI juga dinyatakan bahwa masih membela ya, dalam tanda kutip, bukan hak semerta-merta yang dilakukan semuanya atas kehendak Sintayong, tetapi itu masih ada tanggung jawab dari federasi. Jadi dalam hal ini, dalam naturalisasi dalam timnas Indonesia itu semuanya berpadu, mulai dari federasi, kemudian pelatih, dan kepada negara. Jadi bagaimana menurut kalian sahabat Garuda? Silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini, kemudian di like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya, khususnya tentang timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian ya? Karena saya sangat setuju, dan jangan lupa di like video ini sebanyak-banyaknya dan di share video ini ya. Oke, bersama saya, salam olahraga.